Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang di Silversary. Kerinduan kami, video ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa sumber berkat, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam tidur kami dan untuk hari yang baru yang bisa kami nikmati pagi ini. Puji syukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh mengubahkan kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36-40. Saya akan membacakannya untuk kita. Di Yope ada seorang murid bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudaraku, ada peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa ini memiliki arti semua orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya semasa hidup. Jadi, baik atau buruknya perbuatan kita semasa hidup, itulah yang akan dikenang orang ketika kita sudah tiada. Seperti cerita firman Tuhan hari ini tentang Dorcas. Dorcas adalah salah satu murid yang terkenal dengan kebaikan hatinya. Dia adalah seorang yang memiliki keahlian menjahit, dan dengan keahliannya itu dia memberkati para janda di Yope. Alkitab menceritakan betapa sedih hati para janda ketika Dorcas meninggal. Kepada Petrus mereka menceritakan betapa Dorcas memberkati mereka dengan pakaian-pakaian yang dibuatnya semasa hidup. Isak tangis para janda membuktikan begitu mereka sangat kehilangan Dorcas yang peduli dengan mereka. Dan inilah yang menjadi kenangan mereka ketika mengingat Dorcas. Saudaraku, Tuhan memberikan suatu keahlian yang berbeda kepada setiap orang. Dan kehendak Allah adalah kita menggunakan keahlian kita untuk memberkati sesama. Kalau kita seorang guru, keahlian kita mengajar, mengajarlah dengan sungguh-sungguh. Didiklah setiap murid dengan kasih tulus. Kalau kita seorang pengusaha, mari ciptakanlah usaha yang baik dan perlakukanlah karyawan dengan baik. Jangan pernah berbuat curang dan merugikan orang lain. Kalau keahlian kita berpolitik, jadilah politikus yang takut akan Tuhan. Ciptakanlah suasana politik yang aman, damai, sejahtera, bekerjalah untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri atau golongan. Kalau kita adalah karyawan di suatu perusahaan, bekerjalah dengan baik dan benar. Mari saudara, ingatlah selalu kehendak Allah, yaitu gunakan keahlian kita untuk memberkati sesama. Seperti Dorcas yang memiliki keahlian menjahit, percayalah, setiap perbuatan baik yang didasari oleh kehendak Allah akan mendatangkan berkat
bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Jangan pernah menahan hati kita untuk berbuat baik dan memberkati orang lain. Apapun profesimu, apapun keahlianmu, sekecil atau sesederhana apapun yang engkau perbuat atas dasar kehendak Allah, itu sangat berharga di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi yang menerima. Selamat menjadi berkat bagi sesama dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk selalu memberkati sesama dengan keahlian yang kami miliki. Ampuni kalau kami pernah menggunakan keahlian kami untuk memanipulasi orang, menjatuhkan orang, bahkan untuk kesombongan kami. Biarlah mulai sekarang kami kembali kepada kehendak Allah, yaitu diberkati untuk memberkati. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di mana saja dan apapun aktivitas mereka. Mari Tuhan tolong berkati dan lindungi kehidupan mereka sepanjang hari ini. Berilah mereka semangat, sukacita dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang mereka pikul. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, Tuhan tolong jagai kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi Kristus bagi sesama. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.